Shalom saudara-saudara, saya saat ini akan men-sharingkan sebagian dari firman Tuhan dengan judul Jalan Keluar dari Krisis, yang saya ambil dari kitab Daniel pasal kedua. Saya akan menceritakan dengan singkat apa yang dialami Daniel di pasal 2 ini. Pada awalnya ada seorang Raja Nebukadnezar, raja dari kerajaan Babel, yang mendapatkan sebuah mimpi dan tidak dapat dia mengerti apa arti dan makna dari mimpi tersebut. Dan raja pun menjadi gelisah. Raja memanggil seluruh orang-orang bijaksana, orang-orang pandai di kerajaan Babel. Dan raja bertanya, siapakah di antara mereka yang dapat mengartikan mimpi tersebut? Namun mereka semua tidak dapat memberikan penjelasan apa arti dari mimpi tersebut. Dan raja pun menjadi marah. Raja memutuskan untuk mengeluarkan sebuah titah untuk melenyapkan seluruh orang-orang bijaksana di kerajaan Babel. Mari kita baca pada ayat 12 dan 13. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Dikatakan Daniel dan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, terancam dibunuh. Mereka dalam kondisi krisis, situasi yang mengancam nyawa mereka akan mereka hadapi. Mari kita belajar bagaimana caranya mereka bisa lepas, bisa keluar dari masa-masa krisis itu. Pada poin yang pertama, mereka berani melangkah dengan iman. Kita akan baca di ayat yang ke-16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Di saat yang lain sudah putus asa, menyerah, tidak mengerti apa arti dan makna dari mimpi itu, Daniel memberanikan dirinya. Dia melangkah dengan iman menghadap kepada Raja Nebukadnezar, dan dia memohon untuk supaya diberi waktu. Daniel tidak fokus kepada resiko yang akan dihadapi, tapi dia melangkah, dia fokus kepada imannya kepada Allah yang dia sembah, Allah yang dia percayai, Allah yang sanggup menolongnya, Allah yang senantiasa menyertainya. Begitu juga dengan kita saat ini. Dunia semakin jahat, krisis terjadi di mana-mana, di seluruh dunia. Kita akan hadapi semakin hari tantangan semakin berat, persaingan semakin ketat. Tapi mari kita jangan berfokus kepada hal-hal yang belum pasti. Fokuskan hati kita untuk beriman kepada Allah. Kepada siapa lagi kita bisa berharap? Hanya kepada Allah saja kita berharap. Hanya kepada Allah saja, hanya kepada Yesus saja kita beriman. Dengan beriman kepada Yesus, kita tidak akan pernah takut. Kita tidak akan pernah khawatir apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita tidak akan pernah takut. Kita hanya bisa mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan secara maksimal dengan minta penyertaan dari Tuhan, biar Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan yang Dia kehendaki bagi kita. Saya percaya ketika Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita, itulah rancangan yang terbaik bagi kita semua. Baik, pada poin yang kedua, yaitu tentang menjaga hal kekudusan. Menjaga kekudusan. Baik, kita akan baca dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel memiliki fasilitas dalam kerajaan Babel. Namun Daniel menolak fasilitas itu, yaitu hidangan makanan.
kerajaan Babel masih menyembah para dewa, sehingga hidangan bagi seluruh istana kerajaan Babel sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa terlebih dahulu. Dan Daniel sadari, saat Daniel menolaknya, dia ingin tetap menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan keadaan sekarang ini. Banyak sekali fasilitas yang dunia berikan bagi kita, hal-hal yang menyenangkan kedagingan kita, yang bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Mari kita harus menjaga kekudusan hati kita di hadapan Tuhan. Karena tanpa kekudusan kita gak akan layak, kita gak akan bisa melihat Tuhan. Seperti dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Mari kita baca. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan berkenan kepada Allah. Mari kita jaga kekudusan hati kita senantiasa agar kita layak di hadapannya. Sebab Allah itu kudus. Mari kita jaga kekudusan hati kita. Di poin yang ketiga, saya akan bicara tentang ketekunan doa. Kita akan baca di ayat yang ke-17 dan ke-18 dalam Daniel pasal 2 ayat 17 dan 18. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego dalam nama kerajaan Babel, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Saya percaya respon yang diambil Daniel sangat tepat. Dia kembali menemui teman-temannya. Mereka mencari Tuhan dalam doanya. Di mana 2-3 orang berkumpul mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, Tuhan pasti hadir di situ. Dan Tuhan akan mendengarkan doa mereka. Mari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, krisis maupun tantangan yang akan terjadi ke depan, jangan lupa dan jangan tinggalkan doa. Karena doa begitu penting. Dengan doa kita dikuatkan. Dengan doa kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dengan doa kita menjadi lebih lepas. Dengan doa kita menjadi lebih kuat. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang senantiasa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Demikian juga dengan Daniel beserta teman-temannya. Tuhan menjawab doa mereka. Mereka diluputkan. Mereka bisa keluar dari krisis ini. Yang akan kita lihat di ayat yang ke-47 dan 48. Demikian firman Tuhan. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Amin. Tuhan mendengarkan doa mereka, dan Daniel pun lepas dari krisis ini. Begitu juga dengan kita. Asal kita mau menjalankan firman Tuhan dalam setiap masing-masing kehidupan kita, krisis apapun yang terjadi, saya percaya ketika kita mau melangkah dengan iman, ketika kita mau menjaga kekudusan hati kita di hadapan Tuhan, ketika kita senantiasa berdoa, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang sanggup menolong, pasti Tuhan akan sediakan mujizat pertolongan bagi kita semua. Mari kita berdoa dan mengucap syukur.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melangkah dengan iman. Kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan biarlah Tuhan hati kami senantiasa kudus di hadapan-Mu Tuhan, agar hati kami senantiasa layak di hadapan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau senantiasa melekat kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya, ketika kami percaya, berharap, kami mengandalkan Engkau. Engkau yang memberikan mujizat bagi kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang akan menyertai kami ya Tuhan. Apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan firman yang saya bagikan bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.